Pemirsa Bangki TV, saya Kawi Jayanti hadir menemani Anda dalam Rembang Sepekan. Menyajikan beragam berita informatif, aktual, dan independen. Berikut sejumlah berita utama hari ini dalam Rembang Sepekan. Setelah penantian panjang, ratusan siswa di SMP Negeri 5 Rembang akhirnya bisa menikmati program makan bergizi gratis atau MBG. Pelaksanaan perdana program ini digelar hari Senin, 15 September 2025 dan langsung mendapat perhatian dari jajaran Forkopimda Kabupaten Rembang. Wakil Bupati Rembang M. Hanis Kholil Baro atau yang akrab disapa Gus Hanis meninjau secara langsung pelaksanaan perdana program makan bergizi gratis di SMP Negeri 5 Rembang. Ia didampingi Dandim 0720 Rembang Letkol ARM Winner Fradana Dieng serta Kapolres Rembang AKBP Danang Bagus Anggoro. Rombongan sempat memasuki sejumlah ruang kelas, berbincang dengan siswa, sekaligus melihat secara langsung menu makan siang yang disajikan. Gus Hanis menyebut respon siswa sangat positif. Bahkan beberapa siswa sempat mengusulkan menu tambahan seperti mie ayam dan es teh yang ditulis di secari kertas dan diberikan secara langsung kepadanya. Kita Forkopimda bersama Pak Dandi, Pak Kapolres, Pak Ketua DPR meninjau secara langsung distribusi dan konsumsi dari anak-anak terhadap MBG. Alhamdulillah responnya bagus yang pertama kali. Ada request apa tadi Pak Madu? Tadi ada request mie ayam. Mie ayam sama es teh. Kita ada ke warung. Hasil tinjauannya Gus? Ya, tinjauannya tadi bagus. Anak-anak semuanya kami sampling mayoritas sudah doyan dan memang usia SMP kan ini usia bahasa Jawa ini demenano, semego. Jadi alhamdulillah ditanya enak semua. Kabupaten Rembang sendiri mendapat kuota 63 SPPG. Hingga pertengahan September 2025, sebanyak 11 SPPG telah resmi menjalankan program ini. Program makan bergizi gratis diharapkan bisa meningkatkan konsentrasi belajar dan gizi siswa. Pemerintah Kabupaten Rembang pun terus mendorong perluasan program ini ke lebih banyak sekolah. Dari Rembang, Tim Liputan Bangki TV melaporkan. Menjelang tahapan pemilu serentak 2029, Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kholil Baro atau Gus Hanis menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak untuk menjaga kondusivitas demokrasi di daerah. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan pembinaan dan penguatan kelembagaan pengawas pemilu bersama Mitra Kerja Bawaslu Kabupaten Rembang. Dalam forum yang digelar pada Senin 15 September 2025, Gus Hanis menilai bahwa penguatan kelembagaan Bawaslu sangat strategis, terutama menjelang masa-masa krusial pemilu. Ia mengibaratkan Bawaslu sebagai sebuah mesin yang harus terus dirawat agar dapat bekerja optimal. Tidak hanya saat momentum pemilu, namun secara berkelanjutan hingga pemilu serentak 2029. Gus Hanis juga menyebut kondisi demokrasi di Rembang relatif kondusif, baik setelah pemilu maupun pilkada. Ia menilai hal ini merupakan hasil dari komunikasi yang baik antar stakeholder. Pemilu ini instrumen penting untuk menjaga demokrasi. Tadi Bapak Ketua Bawaslu menyampaikan ini demokrasi kita sedikit turun, tapi nggak apa-apa. Yang kalau di Rembang, bahasa Rembang ya, karena ini kegiatan di Rembang, ya secara nasional turun, tapi ya, saya lihat kalau di Rembang sepertinya naik, kita naik. Dan demokrasinya naik, itu lebih indikatornya yaitu
lebih kondusif lah di Rembang tadi disampaikan. Jadi pasca pemilu, pasca pilkada tidak ada apa-apa, bahkan yang kemarin-kemarin ini di daerah-daerah lain ada apa rame-rame itu di Rembang juga aman. Karena ketua DPRD dan sudah luar biasa. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Toto Suparyanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan mandat dari Komisi 2 DPR RI kepada seluruh Bawaslu Kabupaten atau kota di Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kemudian nanti juga menyerap aspirasi dari Bapak Ibu tamu undangan, baik dari pemuda, dari media, dari perguruan tinggi, dan dari semua komponen termasuk pemerintah. Sebenarnya DPRD juga kami undang, dari Kesukampur juga kami undang sebagai lembaga mitra strategis Bawaslu. Dan yang tidak kalah penting, kami juga ingin mengetahui secara langsung bagaimana proyeksi tata kelola demokrasi ke depan. Menurutnya, masukan dari masyarakat menjadi bekal penting untuk memastikan pemilu berlangsung sehat, akuntabel, dan mendukung stabilitas nasional. Dengan penguatan peran Bawaslu dan sinergi lintas sektor, diharapkan demokrasi di Rembang terus terjaga dan siap menghadapi pemilu serentak 2029. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Rembang memperingati hari ulang tahun ke-80 dengan menggelar sejumlah kegiatan sosial dan kemanusiaan. Puncak acara digelar Rabu, 17 September di markas PMI Rembang dan dihadiri Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kolil Baro serta Ketua PMI Rembang Dr. Samsul Anwar. Ya, monggo bisa bareng-bareng. 8 dekade sudah PMI hadir di tengah masyarakat. Dalam peringatan HUT ke-80 ini, Wakil Bupati Rembang M. Hanis Kolil Baro atau Gus Hanis memberikan apresiasi atas kiprah panjang PMI dalam aksi kemanusiaan. Gus Hanis juga mendorong agar PMI tidak hanya aktif secara fisik, namun juga hadir di ruang digital. Menurutnya, edukasi lewat media sosial menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan aksi kemanusiaan. Tapi juga milik generasi yang akan datang. Maka dari itu, regenerasi relawan melalui PMM dan KSR harus terus diperkuat. Mereka masa depan PMI untuk melanjutkan misi-misi kemanusiaan. Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Rembang, Dr. Samsul Anwar berharap HUT ke-80 PMI menjadi momentum untuk meningkatkan manfaat PMI bagi masyarakat. Para relawan dan para pengurus PMI sehat selalu, biar siap sedia apabila sewaktu-waktu, semoga aja tidak ada ya kebencanaan di Rembang, kita siap untuk turun ke bawah, untuk turun ke lapangan. Jadi semakin bermanfaat buat masyarakat, khususnya masyarakat Rembang. Dalam rangkaian kegiatan HUT, PMI Rembang menggelar donor darah, apel bersama relawan, serta membentuk Sibat, siaga bencana berbasis masyarakat, di 2 kecamatan rawan bencana, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Sumber. Puncak acara ditandai dengan apel dan peresmian ruang baru di markas PMI. Wakil Bupati pun menutup acara dengan memberi semangat kepada para relawan. Melalui peringatan ini, PMI Rembang menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam setiap aksi kemanusiaan. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Tetap bersama kami pemirsa Bangkit TV, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Kedai Hitam Putih, SLI Group, Femotan Fantastik Modern Hitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nambung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong. Anda masih bersama kami di Rembang Sepekan. Berita berikutnya pemirsa. Satuan Lalu Lintas Polres Rembang membuka layanan kursus gratis bagi masyarakat yang akan mengikuti ujian praktik pembuatan SIM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berkendara sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Rembang. Kursus gratis ini dibuka setiap hari Senin hingga Kamis, mulai pukul 3 sore hingga 5 sore waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polres Rembang AKP Rian Mita Pangesti menyampaikan bahwa masyarakat bebas mengikuti pelatihan, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Menurut AKP Mita, layanan ini merupakan bentuk kepedulian Satlantas kepada masyarakat. Diharapkan para pemohon SIM tidak hanya lulus ujian, tapi juga memiliki keterampilan mengemudi yang baik dan aman di jalan raya. Polri sendiri juga sudah berbenah ya, dengan segala masukan dari masyarakat. Toh yang dibumingkan kok susah ujian praktek. Nah ini sebagai jawabannya gitu, bahwa membuat SIM itu nggak susah, nggak ribet. Monggo silakan membuat SIM. Kalau misalnya belum siap untuk ujian prakteknya, monggo datang seperti itu. Kan sekarang ujian prakteknya udah diubah ya, udah nggak seperti dulu lagi, sudah lebih simple, lebih mudah seperti itu. Dan kita juga buka, ditambah lagi kita buka latihan gratis. Tak hanya pelatihan, Satlantas Polres Rembang juga menyediakan program santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari strategi terpadu untuk menekan angka kecelakaan yang hingga kini masih menjadi perhatian di wilayah Rembang. Dengan dibukanya kursus gratis ini, diharapkan kesadaran dan keterampilan berkendara masyarakat Rembang semakin meningkat, sehingga keselamatan lalu lintas bisa lebih terjaga. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Rembang terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program revitalisasi sekolah. Program ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan ditujukan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah. Bupati Rembang Harno, Wakil Bupati Rembang M. Hanis Holilbaro atau Gus Hanis, serta anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Rembang melakukan peninjauan secara langsung ke 2 sekolah penerima bantuan revitalisasi
yaitu SD Negeri Tirman dan SMP Nawawiyah pada Rabu 17 September 2025. Meski baru berjalan sekitar 2 bulan, progres pengerjaan di 2 sekolah tersebut mulai menunjukkan perkembangan. Wakil Bupati Rembang menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan infrastruktur. Gus Hanis menambahkan, perbaikan sarana dan prasarana akan berdampak langsung pada kenyamanan siswa dalam belajar dan mendukung kinerja guru di sekolahan. Ya, peninjauan bantuan revitalisasi untuk sekolahan dari APBN sama Bupati dan anggota DPRD Komisi 4 Kabupaten Rembang. Sudah 2 bulan, sekitar 2 bulan berjalan. Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga didampingi oleh Kabid SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, Istiqomawati, yang menegaskan bahwa revitalisasi sekolah menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah di sektor pendidikan. Pemerintah Kabupaten Rembang optimis dengan dukungan infrastruktur pendidikan yang memadai, kualitas sumber daya manusia di daerah Kabupaten Rembang akan terus meningkat. Dengan revitalisasi sekolah yang terus berjalan, Pemkab Rembang berharap lingkungan belajar menjadi lebih layak, aman, dan mendukung proses pendidikan secara menyeluruh. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Tetap bersama kami pemirsa Bangkit TV, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kedai hitam putih SLI Group, Femotan Fantastik Modern Hitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nambung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong. Anda masih bersama kami di Rembang Sepekan. Berita berikutnya pemirsa. Sesosok mayat pria ditemukan warga di tengah sawah Desa Kasreman, Kecamatan Rembang Kota, Jawa Tengah. Saat ditemukan, tubuh korban sudah dalam kondisi membusuk. Penemuan ini sempat menghebohkan warga dan viral di media sosial. Penemuan mayat terjadi pada Jumat 12 September 2025 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jasad pria tersebut ditemukan dalam posisi tergeletak di bawah pohon, mengenakan celana pendek
dan baju hem berwarna hitam. Di tangan kanannya tampak masih mengenakan gelang. Lokasi penemuan berada sekitar 500 meter dari permukiman warga. Polisi bersama tenaga medis dari Puskesmas Rembang 2 langsung menuju tempat kejadian untuk melakukan pemeriksaan awal. Jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Rembang untuk proses identifikasi lebih lanjut. Siang hari ini tadi sekitar pukul setengah 10 dari Polsek Kota menerima laporan dari warga masyarakat terkait dengan adanya penemuan mayat di tegalan atau sawah. Yang ini sawah milik warga Ketangi Pamotan, namun untuk sawahnya berada di wilayah Kaserman, sehingga ini TKP kejadian ini berada di wilayah Kecamatan Rembang Kota. Nah, untuk saat ini karena kondisi mayat ini sudah membusuk, jadi dari dokter Puskesmas Rembang 2 sudah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian di TKP, namun untuk lebih lanjut nanti akan dilaksanakan pemeriksaan di rumah sakit atau RSUD Rembang. Demikian sementara, jadi kita belum bisa menyimpulkan. Ya, nanti setelah ada pemeriksaan di RSUD, nanti baru kita akan memberikan kesimpulan kepada teman-teman media. Kapolsek Rembang Kota AKP Al Sutikno menyampaikan bahwa identitas korban belum dapat dipastikan karena kondisi jasad yang sudah membusuk. Pemeriksaan lebih lanjut masih menunggu hasil dari tim medis RSUD Rembang. Sementara itu, berdasarkan keterangan warga, korban diduga merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang sempat terlihat di sekitar lokasi beberapa waktu sebelumnya. Dari Rembang, tim liputan Bangkit TV melaporkan. Di tengah pesona alam yang memukau dan tradisi kuliner yang kaya, Teluk Regol yang berada di Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, muncul sebagai salah satu sentra kuliner seafood yang paling diminati. Terletak strategis di pinggir Jalan Pantura Lasem, Tuban, lokasi ini tidak hanya mudah diakses, tetapi juga menyuguhkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi pengunjungnya. Sentra kuliner ini dikenal dengan olahan ikan laut yang segar dengan hasil tangkapan langsung dari nelayan setempat. Keberadaan para nelayan yang bekerja keras setiap hari memastikan bahwa setiap hidangan yang disajikan selalu dalam kondisi fresh. Salah satu warung yang menjadi primadona di kawasan ini adalah milik Imam Muzani yang telah menggeluti dunia kuliner sejak tahun 2019. Di mana menu andalan yang wajib dicoba di warung Imam adalah garang asem ikan laut, sebuah hidangan yang kaya rasa dan menggugah selera. Namun tidak hanya itu, para pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai pilihan masakan lainnya, seperti ikan bakar, udang bakar, dan cumi yang dimasak dengan bumbu khas. Semua hidangan ini disajikan dengan berbagai cara, baik dibakar maupun dengan aneka saus. Ini kan ada barakuda, terus kakap, ada ikan sebelah, laosan, jenis ikan laut semua. Itu dijamin segar ya dari nelayan? Dari nelayan. Untuk olahnya mas, diolah sama kemauan? Ada di garang asem, rico, sama bakar, ikan asam manis juga ada. Selain ikan laut, mungkin hasil laut di sini misalnya ada ini juga sama kepiting. Imam Muzani, salah satu pemilik warung di sentra kuliner Teluk Regol, Binangun, mengatakan bahwa setiap harinya dirinya mampu menghabiskan hingga 20 kg ikan laut. Dirinya juga berusaha untuk menyajikan makanan yang segar dengan harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp300.000, tergantung jenis dan bobot ikan. Keberhasilan Imam dan sentra kuliner seafood di Teluk Regol, Binangun bukan hanya terletak pada kualitas makanan, tetapi juga pada kehangatan dan keramahan yang ditawarkan kepada setiap tamu yang datang. Bagi Anda yang berencana berkunjung ke Rembang, pastikan untuk menyempatkan diri mampir ke Teluk Regol, Binangun.
dengan pesona alam yang indah dan cita rasa seafood yang menggugah selera. Dari Lasem, tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Demikian rangkaian berita hari ini dalam Rembang Sepekan. Tetap waspada, cermat menyaring informasi, dan terus ikuti kabar terbaru bersama kami. Saya Eka Wijayanti, mewakili seluruh tim redaksi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.